Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya masih semangat ya mengikuti pekan doa kita di hari keempat ini. Biasanya memang kalau di pertengahan minggu itu agak-agak sedikit tidak fokus ya. Tapi mari kita berdoa supaya Tuhan tetap menuntun kita tetap semangat mengikuti hari keempat pekan doa kita. Umat yang terkasih, umat-umat Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung, bahkan tamu-tamu yang bergabung. Pagi ini kita akan merenungkan dua tema penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu tujuan dalam pengembangan diri dan juga tujuan dalam menghadapi tantangan hidup. Di dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan tantangan, kita sering sekali merasa tersesat. Kita sering sekali merasa kehilangan arah. Dan di saat kita merasakan itu semua, kadang kita bertanya, apa tujuan dari semua ini? Kalau memang ujung-ujungnya saya harus merasakan bagaimana rasanya tersesat, merasakan bagaimana rasanya kehilangan arah, lalu sebenarnya apa tujuan dari semua ini? Tuhan tidak hanya hadir dalam momen-momen bahagia, tetapi juga dalam kesulitan dan tantangan. Dia ingin kita memahami bahwa setiap aspek kehidupan kita, baik yang mudah maupun sulit, memiliki tujuan yang lebih besar. Proses pengembangan diri bukan hanya tentang peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang membentuk karakter kita agar mencerminkan Kristus. Saat kita kembali kepada altarnya dengan hati yang terbuka, kita memberi izin bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Di sisi lain, tantangan hidup sering sekali dianggap sebagai penghalang. Namun, di dalam setiap kesulitan, Tuhan memberi kita pelajaran berharga. Melalui pencobaan dan kesengsaraan, kita belajar untuk bersandar padanya, mengandalkan kekuatan Tuhan, dan menjadi saksi bagi orang lain. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk memahami rencana Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pengembangan diri adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Di dalam buku Education, Ellen White menekankan bahwa pendidikan adalah pengembangan kekuatan mental, moral, dan fisik. Proses ini bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi tentang membentuk karakter yang mencerminkan kasih Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 mengingatkan kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh, dan setiap saat adalah peluang untuk kembali kepada altar Tuhan. Ketika kita merenungkan pengembangan diri, kita harus bertanya pada diri kita, apa tujuan saya dalam hidup ini? Pernahkah kita bertanya, Oke, Tuhan, saya ada di dunia ini, lalu apa tujuan saya di dalam hidup ini? Tujuan yang jelas dapat membantu kita untuk menetapkan arah dan fokus. Banyak dari kita yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari, tanpa pernah mempertimbangkan tujuan yang lebih tinggi. Kita terlalu sibuk, terlalu fokus dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga kita lupa bahwa ada tujuan yang lebih tinggi. Namun, Tuhan ingin kita menjadi lebih dari sekedar individu yang, jalani saja hidupnya. Let it flow. Tetapi Tuhan sebenarnya ingin kita menjadi agen perubahan di dunia ini. Mari kita lihat kehidupan seorang misionaris.
yang berjuang untuk melayani di daerah terpencil. Misionaris pasti menghadapi banyak sekali tantangan, tetapi kerinduannya untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan menggerakkan hatinya. Dia tidak hanya melihat pengembangan diri sebagai pencapaian pribadi, tetapi sebagai panggilan untuk melayani. Setiap orang yang dia temui, setiap jiwa yang dia bantu adalah bagian dari pengembangan dirinya yang lebih besar. Jadi, pencapaian diri tidak akan pernah lebih besar atau penting daripada pengembangan diri. Tidak ada gunanya memiliki pencapaian yang sangat banyak, tetapi kita tidak berkembang dalam diri kita. Inilah tujuan dari setiap hal yang kita lakukan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita seringkali bertanya, mengapa hal itu terjadi? Namun sebenarnya di dalam setiap tantangan ada pelajaran berharga yang Tuhan ingin kita pelajari. Yakobus 1 ayat 2-4 menasihati kita untuk mari kita menghitung sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Menghitung suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Tantangan adalah cara Tuhan mengajari kita tentang ketekunan dan kepercayaan. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Proses ini mirip dengan bagaimana seseorang atlet berlatih. Semakin besar tantangannya, semakin juga dia menjadi kuat. Di dalam kehidupan spiritual kita, Tuhan menggunakan kesulitan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berakar di dalam iman. Mari kita lihat kisah Yusuf yang ada di Alkitab. Dia dijual sebagai budak dan dijual oleh saudara-saudaranya. Ia dipenjara karena fitnah, namun semua penderitaan itu membawa dia pada posisi penting di Mesir. Dan di dalam semua itu, Yusuf tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi pemimpin yang dapat menyelamatkan banyak orang. Memiliki tujuan yang jelas adalah kunci untuk pengembangan diri yang sukses. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah kepada Tuhan segala perbuatanmu, maka rencana-rencanamu akan terlaksana. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam menetapkan tujuan kita berjalan dalam rencananya yang sempurna. Menetapkan tujuan yang jelas juga membantu kita menghindari kebingungan dan ketidakpastian. Jadi mari kita tanyakan pada diri kita, apa yang ingin saya capai dalam hidup ini? Apa yang ingin saya lakukan untuk Tuhan dan sesama? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat menetapkan langkah-langkah yang nyata dan terukur untuk mencapai tujuan kita. Dan contoh praktik yang dapat kita lakukan yaitu marilah kita mencoba untuk menuliskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam hidup kita. Saya ingat kalau saya bergabung dengan satu komunitas mental health. Di situ kita sering berbagi cerita, berbagi masalah. Dan banyak dari anggota komunitas itu pun selalu berbagi tips yang mereka dapatkan dari psikolog atau dari organisasi atau komunitas-komunitas yang mereka dapatkan yang berhubungan dengan mental health. Dan biasanya psikolog akan memberikan nasihat atau trik atau tips untuk membantu pasien-pasien yang sedang mengalami masalah mental health. Mereka selalu bilang, coba kamu tulis semua perasaan kamu yang ada di dalam diri kamu, tuangkan itu semua di dalam buku. Pasti kita juga sering mendengar itu ya. Apapun yang kita rasakan, mau rasa marah, rasa benci, rasa senang, tuangkan itu di dalam tulisan. Dan di saat kita menuangkan itu dalam tulisan, akan semakin mudah untuk kita merecognize atau mengenal atau semakin kita sensitif atau peka dengan perasaan yang kita rasakan.
Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita coba untuk tuliskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupan kita. Misalnya, jika kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, mari kita buat rencana untuk, oke, saya akan membaca Alkitab setiap hari, atau saya akan menghadiri kelompok doa, atau, oh, saya ingin mendoakan rekan kerja saya. Mungkin awalnya malu ya untuk menawarkan doa kepada rekan kerja. Lebih gampang mendoakan pasien karena tidak saling kenal dibandingkan rekan kerja. Tapi mari kita coba untuk membangun komunitas itu. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita memberi diri kita arah yang lebih jelas di dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita tidak seperti zombie yang kita pelajari kemarin, tulang-tulang kering. Kita tidak seperti tulang-tulang kering yang hanya bangun, kerja, pulang kerja, makan, tidur, begitu setiap hari. Kita harus punya tujuan yang jelas. Salah satu aspek penting dari pengembangan diri adalah membangun kebiasaan positif. Kebiasaan sehari-hari kita membentuk karakter kita. Jadi kalau ada orang bilang, oh dia karakternya udah begitu, udahlah, udah susah untuk dirubah. Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya dengan pertolongan Roh Kudus dan jika kita ingin berubah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk berubah. Jadi karakter itu adalah pembelajaran setiap hari, perubahan setiap hari. Nggak ada yang namanya karakter yang udah dapat dari dulu pas udah tua, udah susah, lupain aja. Setiap orang yang punya niat, setiap orang yang mengundang Roh Kudus akan diubahkan. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, mari kita untuk memikirkan hal-hal yang benar. Mari kita memikirkan hal-hal mulia dan patut dipuji. Semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, mari kita pikirkan semuanya itu. Kebiasaan positif membantu kita menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual. Kebiasaan seperti berdoa, membaca Alkitab, dan melayani orang lain adalah fondasi yang kuat di dalam perjalanan iman kita. Setiap tantangan yang kita hadapi memiliki makna dan tujuan tertentu. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan inilah yang akan menguji iman kita. Roma 5 ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saat kita menghadapi kesulitan, kita sering sekali merasa terjebak. Namun, tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan iman kita dan bagaimana kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup itu akan selalu baik-baik saja. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya di dalam setiap kesulitan. Dan kesulitan bisa menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita. Di dalam pengalaman kita, seringkali kita menemukan kekuatan yang kita tidak tahu dari mana asalnya. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita seketika dalam berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kita harus berduka cita di dalam pencobaan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita diingatkan untuk tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga pada pembelajaran yang Tuhan berikan. Jadi daripada kita berfokus, aduh masalahnya berat sekali, aduh masalahnya sepertinya nggak akan selesai-selesai. Tapi kita juga harus fokus kepada pembelajaran yang Tuhan berikan dari masalah itu.
Ingatlah bahwa Tuhan adalah penyerta kita di dalam setiap langkah. Mari kita renungkan kisah Ayub. Dia mengalami kehilangan yang besar dan penderitaan yang luar biasa. Tetapi imannya kepada Tuhan tidak goyah. Dan di dalam kesedihan dan kesakitan, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Pengalamannya mengajarkan kita bahwa melalui penderitaan kita dapat menemukan kedamaian dan pengharapan. Dan ini bukan fiktif atau ini bukan dongeng, ini benar terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ketika kita menghadapi tantangan, sangat penting untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat kita merasa lemah, kita harus ingat bahwa kekuatan kita terletak pada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita, dan Dia memberikan kita semangat untuk terus maju. Dalam momen-momen ketidakpastian, ketika kita merasa tidak berdaya, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Saya teringat ada materi yang saya bawakan beberapa waktu lalu mengenai depresi dan stres. Saya bukan ahli, saya tidak ada basic psychology, tapi saya membaca. Saya tidak tahu ini bisa relate atau tidak sebagai ilustrasi, tapi akan saya coba bagikan. Saya baca bahwa kadang di saat kita mengalami rasa panik, rasa depresi, atau rasa gugup, terkadang jantung kita itu berdetak cepat. Duk, 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 duk. Nafas kita itu seperti ngos-ngosan. Kalau kita melihat itu dari sisi yang negatif, kita akan terkubur dengan rasa panik itu. Kita akan terkubur dengan rasa gugup itu. Kita jadi blank, kita tidak bisa lagi berpikir secara jernih, dan akhirnya kita jadi nggak tahu mau bikin apa, nggak tahu mau berbuat apa. Dan saya waktu itu saya menonton TED Talk, itu salah satu kayak apa ya namanya, TED Talk itu seperti seminar para ahli-ahli, dan salah satu ahli ini membicarakan tentang depresi, gugup, nervous, dan dia bilang bahwa coba kita melihat dari sisi yang berbeda, sisi perspektif yang berbeda. Instead of kita melihat itu sebagai sesuatu yang bisa membuat kita blank, coba detak jantung yang cepat, nafas yang tersengal-sengal itu kita buat sebagai pacuan kita. Jadi di saat kita berdetak cepat, kita nafasnya seperti ngos-ngosan karena gugup, panik, mari kita buat itu seperti sebuah dorongan. Oke, saya siap. Jadi itu yang memotivasi kita supaya kita bisa siap beraksi. Contohnya kadang di saat saya harus melayani, saya pun merasa gugup. Dan di situ diajarkan, instead of kita gugup dan kita akhirnya jadi blank, coba buat rasa gugup itu tuh sebagai motivasi kita. Oke, saya gugup, atur nafas, inilah saat saya untuk beraksi. Seperti itu jugalah di saat kita merasa lemah. Seperti itu jugalah di saat kita merasa tidak ada jalan keluar. Mari kita pikirkan Tuhan sebagai motivasi kita. Mari kita berpikir bahwa, oke, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tuhan pasti akan bersama-sama dengan saya. Ellen White dalam Steps to Christ menulis, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tidak terletak pada diri kita sendiri, tetapi dalam Kristus yang menguatkan kita. Saya mempunyai Tuhan. Tuhan akan menguatkan saya. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak perlu berjuang sendirian. Setiap tantangan juga bisa menjadi kesempatan untuk melayani orang lain. Ketika kita mengalami kesulitan, kita dapat berbagi pengalaman kita dan memberi dukungan kepada orang lain yang mengalami hal serupa. 2 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, Ia menghibur kita dalam segala kesusahan kita.
supaya kita dapat menghibur mereka yang ada dalam segala kesusahan. Memang kalau dipikir-pikir, unik juga ya cara bekerja Tuhan. Tuhan menghibur kita di dalam segala kesusahan kita, tapi ternyata kita dapat pelajaran juga bahwa, supaya saya tahu bagaimana cara menghibur mereka juga yang di dalam kesusahan. Dan dengan cara ini, tantangan yang kita hadapi bukan hanya membawa pertumbuhan bagi diri kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita dapat memberikan dukungan kepada orang lain, kita menemukan makna dalam penderitaan kita sendiri. Saat kita berbicara tentang pengembangan diri, kita juga harus ingat bahwa tubuh kita adalah kediaman Allah. Ini bukan hanya tentang menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita memelihara dan menghormati tubuh kita sebagai tempat tinggal Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Muliakan Allah dengan tubuhmu. Saat kita menyadari bahwa tubuh kita adalah kediaman Allah, kita diingatkan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan spiritual, sehingga kita dapat melayani Tuhan dan sesama dengan lebih baik. Mengembangkan diri dalam konteks ini berarti merawat tubuh dan jiwa kita, sehingga kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan proses ini mencakup kebiasaan baik seperti makan sehat, berolahraga, dan menjaga pikiran kita agar tetap fokus pada hal-hal yang mulia dan benar. New start ya. Tahukah saat kita memiliki pola hidup yang sehat, kita terlibat dalam aktivitas olahraga, dan menjaga pola makan sehat. Kadang kalau kita udah terlalu capek kerja, kayaknya mau olahraga aja udah mager ya. Sudah, nanti aja lah. Tuh juga di tempat kerja gerak terus, gitu ya. Dan ketika kita melakukan ini tidak hanya untuk kesehatan diri saja, tetapi juga agar kita bisa lebih siap dalam melayani Tuhan dan orang lain. Kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar kita, menunjukkan bahwa merawat tubuh adalah bagian dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan kita menjaga tubuh, pikiran, dan hati kita, koneksi atau hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi lebih jelas. Karena coba kita pikirkan, bagaimana bisa kita memiliki hubungan atau koneksi yang baik dengan Tuhan jika tubuh kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik? Ingat, tubuhmu adalah kediaman Allah. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin menceritakan kisah salah satu tokoh Alkitab yang mungkin jarang dibahas. Dan mari kita renungkan kisah hidupnya. Mephiboset. Kisah Mephiboset ini dapat kita baca di dalam kitab 2 Samuel. Khususnya di 2 Samuel 4 ayat 4 dan 2 Samuel 9, pasal 9. Mephiboset adalah putra Jonatan dan cucu Raja Saul. Ia lahir di dalam keluarga kerajaan. Namun, hidupnya berubah drastis ketika terjadi perang antara Israel dan Filistin. Dalam kekacauan saat berita kematian Raja Saul dan Jonatan sampai ke istana, pengasuh dari Mephiboset ini berusaha melarikan diri. Dalam prosesnya, Mephiboset jatuh dan akhirnya ia mengalami cedera parah yang membuatnya lumpuh seumur hidup. Kondisi ini bukan hanya fisik. Mephiboset menghadapi stigma sosial sebagai keturunan raja yang lumpuh. Di dalam budaya saat itu, menjadi cacat berarti dipandang rendah, dan ia dipisahkan dari status dan haknya sebagai bangsawan. Kasihan ya, padahal bukan salah dia, tapi akhirnya dia yang menanggung semuanya.
Lalu bertahun-tahun kemudian, ketika Raja Daud naik tahta, ia teringat akan perjanjian yang dibuatnya dengan Jonatan untuk menjaga keturunan mereka. Kita tahu bersama bahwa Jonatan dan Daud adalah sahabat ya. Dalam 2 Samuel 9, Daud akhirnya mencari Mephiboset dan membawa dia dari Lodabar, tempat yang jauh dan terpencil, akhirnya kembali ke istana. Ketika Mephiboset tiba di hadapan Daud, ia merasakan ketakutan dan kecemasan. Ia berpikir bahwa Daud akan membalas dendam atas apa yang terjadi pada keluarganya. Namun, Daud justru menunjukkan kasih yang luar biasa. Ia berkata, "Jangan takut, sebab aku akan menunjukkan kebaikan kepadamu, karena kasih kepada ayahmu Jonatan." Singkat cerita, Daud mengembalikan semua harta warisan Saul kepada Mephiboset dan memberinya tempat di meja raja. Mephiboset yang sebelumnya merasa terasing, kini mendapatkan status dan kehormatannya kembali. Dalam 2 Samuel 9 ayat 8, Mephiboset berkata, "Apa artinya hambamu ini, sehingga engkau memperhatikan anjing mati seperti aku?" Bayangkan, dia memberikan label bahwa dirinya itu seperti anjing mati. Sebegitu hinanya orang men-treat dia pada saat itu. Kata-kata ini mencerminkan rasa rendah diri dan kerendahan hati Mephiboset. Namun Daud menunjukkan bahwa kasih dan pemulihan Tuhan tidak terbatas pada status sosial atau kondisi fisik. Dan saya ingin kita mengambil pembelajaran dalam kisah ini. Ada 5 hal yang bisa kita lihat dari kisah ini. Yang pertama, Mephiboset dipanggil kembali ke istana, bukan berdasarkan kekuatan atau statusnya, tetapi berdasarkan kasih dan perjanjian. Ini mengajarkan kita bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Dalam Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, berharga dan dicintai, terlepas dari semua kelemahan kita. Lalu yang kedua, Mephiboset hidup dalam hidup yang sangat sulit, situasi yang sangat sulit. Tetapi ketika Daud memanggilnya, ia menemukan pengharapan. Kita mungkin mengalami masa-masa sulit dan merasa terasing, tetapi Tuhan selalu mencari kita. Dia ingin membawa kita kembali dan memberikan kita kehidupan yang baru. Lalu yang ketiga, Daud tidak hanya berjanji untuk mencintai Mephiboset, tetapi ia juga melakukan tindakan nyata untuk memulihkannya. Ini mengingatkan kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang merasa terpinggirkan atau tidak berharga. Lalu yang keempat, Mephiboset mungkin merasa tidak layak menerima kasih dari raja, tetapi ia harus belajar untuk menerimanya. Begitu juga dengan kita, terkadang kita juga sulit menerima kasih dan anugerah Tuhan. Tapi kita perlu memahami bahwa kasih-Nya tidak bergantung pada usaha kita. Itu adalah pemberian yang gratis. Lalu yang kelima, Mephiboset mengalami transisi dari keadaan lumpuh dan terasing menjadi anggota keluarga kerajaan. Ini adalah simbol dari perjalanan spiritual kita. Dari kegelapan, Tuhan membawa kita ke dalam terang-Nya yang ajaib. Kisah Mephiboset adalah pengingat yang kuat tentang kasih, pengharapan, dan pemulihan. Jika Daud saja, seorang manusia, bisa melakukan hal seperti itu kepada Mephiboset, mari kita pikirkan bagaimana Tuhan terhadap kita. Apa yang akan dilakukan Tuhan Allah kita, Bapa kita terhadap hidup kita. Bapa yang penuh dengan kasih itu. Bapa yang telah lebih dulu mengasihi kita. Tidak peduli seberapa dalam kita merasa terjatuh, Tuhan selalu ada untuk mengangkat kita. Dia mencari kita, memberikan kita pengharapan, dan mengubah hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mampu membuka hati kepada Tuhan? Mari kita buka hati kita untuk menerima kasih-Nya, dan mari kita berbagi kasih itu dengan orang lain.
dalam setiap langkah pengembangan diri kita, dan saat menghadapi tantangan hidup, ingatlah bahwa Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar. Tidak berarti menunggu atau menunda kesempurnaan, tetapi kita mulai kembali kepada altarnya dengan mewujudkan kerinduan untuk menjadi seperti Yesus, memiliki karakter Yesus. Cara kita kembali kepada altar dengan memperbaiki altar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bekerja saat kita tidak punya masalah atau saat kita sudah menjadi sempurna. Tetapi ketika kita berniat untuk menjadi dan sama seperti Yesus di dalam karakter. Disitulah pekerjaan pengembangan diri atau pendewasaan karakter itu sudah bekerja supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Mari kita terus bertumbuh dalam iman, bersandar pada kekuatan Tuhan, dan menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ketika kita memahami bahwa tubuh kita adalah kediaman Allah, kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mencerminkan karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menemukan makna dan tujuan dalam setiap aspek kehidupan. Purpose in every task, termasuk dalam perjalanan pengembangan diri kita. Biarlah kasih Tuhan yang membimbing kita, menguatkan kita, dan memberi kita harapan di dalam setiap langkah yang kita ambil untuk kembali ke altarnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari keempat ini kami dapat belajar kembali tentang Engkau. Purpose in every task. Banyak sekali tujuan, banyak sekali panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Namun di dalam setiap panggilan itu kami yakin ada tujuan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami telah belajar bagaimana kami dapat mengembangkan diri kami, bahkan di dalam tantangan sekalipun. Bagaimana kami dapat mengembangkan diri kami dengan pertolongan Tuhan. Dan satu kerinduan kami ya Bapa adalah memiliki karakter seperti Yesus. Kami tahu itu tidak mudah Bapa. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Untuk itu Bapa, di dalam setiap proses pengembangan diri kami, tolong tuntun kami. Tolong mampukan kami. Semua yang mulia, semua yang benar, yang dikatakan oleh Filipi, tolong Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Jika kami lengah, kembalikan kami ya Bapa ke dalam jalan-Mu. Dan biarlah di dalam pengembangan diri kami, orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Setiap hari kami berproses, setiap hari kami mengubah diri kami. Agar kami bisa kembali ke altar-Mu. Dan ajarkan kami untuk menghargai kediaman Allah, tubuh kami. Ajari kami, ingatkan kami agar kami dapat menghormati tubuh kami. Dan biarlah di saat kami merawat tubuh kami, hubungan kami dengan surga, hubungan kami dengan Tuhan semakin lebih jelas. Bersama-samalah dengan kami sepanjang hari ini di dalam setiap pekerjaan pelayanan kami. Jadikan kami terang-Mu, buatlah apapun yang kami kerjakan berhasil di dalam nama-Mu, dan itu semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, pertemukan kami esok hari dengan kekuatan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, firman Tuhan mengajak kita dalam Amsal 16 ayat 3, mari serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Katakanlah dalam hati kita segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya dalam Kristus kita dikuatkan. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bella Donawenas Aritonang atas firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Bella Dona dan keluarga. Bapak Ibu, rangkaian acara Pekan Doa kita di hari keempat ini telah selesai. Saya mengundang kembali kita untuk hadir dalam Pekan Doa Rumah Sakit Advent di hari kelima dalam jam dan link Zoom yang sama dengan judul Rest Over Rush.
Akhir kata, saya Natasha Wiseleta Jonea dan seluruh kru studio yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati.